Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, langsung kita buka halaman 12. Halaman 12, Babu Siyami Syahri Ramadhana bi Makkah. Bab Bismillahirrahmanirrahim. Babu Siyami Syahri Ramadan, bab puasa bulan Ramadan, Bima kata di Mekah. Ini mengerjakan puasa Ramadan ada di Mekah sana. Hadatsana Muhammad bin Abi Umar Al-Adani, hadatsana Abdurrahim ibnu Zaidin Al-Ammi, an abihi dari bapaknya Abdurrahim, an Sa'id bin Jubairin, an Ibn Abbasin dari Ibn Abbas, qala berkata Ibn Abbas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa adroka menjumpai siapa orang Ramadhana pada bulan Ramadan, Bima kata di Mekah. Barang siapa dia menjumpai bulan Ramadan di Mekah, fasomahu maka puasa siapa orang hu pada Ramadan, dia bisa melaksanakan puasa di Mekah. Wa qoma dan berdiri siapa orang, maksudnya mengerjakan sholat sunnah, minhu dari Ramadan, ma apa-apa tayassaro yang mudah apa ma lahu untuk orang. Jadi barang siapa menjumpai bulan Ramadan di Mekah, dia bisa mengerjakan puasa dan memperbanyak sholat-sholat sunnah apa yang dia mampu, apa yang mudah baginya. Kutiba maka kataba maka menulis sopo Allah lahu pada orang mi'ata alfi syahri Ramadan pada 100.000 bulan Ramadan, fima di dalam apa-apa, siwaha selain Makkah, siwaha selain Mekah. Jadi dia menjumpai bulan Ramadan di Mekah, dia bisa mengerjakan puasa Ramadan di Mekah, dia bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah apa yang mudah baginya. Maka Allah menulis untuk dia 100.000 bulan Ramadan selain Mekah. Luar biasa kefadulannya, pahalanya. Jadi kalau di Indonesia mungkin 100.000 baru bisa menyamai kalau kita ada di Mekah sana mengerjakan puasa Ramadan dan sholat-sholat sunnah. Wa kataba dan menulis sopo Allah lahu untuk orang bikul yaumin dengan tiap-tiap hari, setiap hari maksudnya, itqa raqabatin pada memerdekakan budak. Setiap harinya dia sama dengan memerdekakan budak, pahalanya. Wa kulli lailatin dan tiap-tiap malam itqa raqabatin memerdekakan budak. Berarti dalam sehari semalam itu sama dengan memerdekakan 2 budak. Wa kulli yaumin dan tiap-tiap hari humlana farosin pada muatan kuda, fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Dalam arti dia menyerahkan kuda untuk keperluan
sabilah, untuk berperang membela agamanya Allah. Wa fi kulli yaumin, dan di dalam tiap-tiap hari, hasanatan, satu kebaikan. Wa fi kulli lailatin, dan di dalam tiap-tiap malam, hasanatan, satu kebaikan. Jadi luar biasa ketika ada orang diqadar oleh Allah bisa mengerjakan puasa Ramadan di Mekah dan disempat-sempatkan, diperlukan untuk bisa mengerjakan sholat-sholat wajib terutama, dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Pahalanya banyak sekali. Memang cuacanya berbeda. Ya berat kalau berpuasa di Mekah sana. Tidak seperti di Indonesia. Ceritanya kalau pas panas ya betul-betul panas. Kalau dingin ya betul-betul dingin. Kadang-kadang kita jalan aja langsung keluar darahnya. Orang Jawa mimisen itu. Ya itu karena masih baru penyesuaian itu. Maka ya sesuai dengan dalilnya itu as-sawab biqadri ta'ab. Jadi pahala itu ya tergantung capaian. Semakin berat, semakin banyak pahalanya, apalagi ketika ada di Mekah sana. Babu fadli sholati, bab keutamaan sholat. Fi masjidi Makkata, di dalam masjid Mekah. Wal Madinati, dan Madinah. Jadi mengerjakan sholat di masjid Makkah berarti Masjidil Haram, dan Madinah berarti Masjid An-Nabawi. Hadatsana Hafs bin Umar. Hadatsana Syu'bah. Qala akhbarani Abdul Malik ibnu Umairin an Qaza'ata, qala berkata sapa Qaza'ah. Sami itu aku mendengar, akunya Qaza'ah, Aba Sa'idin pada Aba Sa'id radhiyallahu anhu, arba'an pada 4 hadis. Jadi kata Qaza'ah, aku mendengarkan 4 hadis dari Aba Sa'id. Qala berkata sopo Aba Sa'id, Sami itu aku mendengar minan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan ada sopo Aba Sa'id, Ghoza berperang sopo Aba Sa'id, ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sintai asrota, 12 ghazwatan perang. Jadi Abu Sa'id itu dia ikut berperang bersama dengan Nabi 12 kali. Berarti dia termasuk orang yang pejuang ini. Hiwalah, hak itu ganti guru. Hadatsana bercerita padaku, kembali ke Imam Bukhari, sopo Aliun Ali. Hadatsana bercerita padaku Ali, sopo Sufyanus Sufyan. Ani Zuhri, dari Zuhri, an Sa'idin, dari Sa'id, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan meridai sapa Allah, anhu dari Abu Hurairah. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi, la tusyaddu, tidak disangatkan atau tidak dicepatkan, opo arrihalu, beberapa kendaraan, illa kecuali, ila salasati masajida, pada 3 beberapa masjid. Jadi kendaraan itu tidak dicepatkan kecuali menuju pada 3 masjid. Jadi kalau mau ke masjid ya dia punya kemampuan, ya finansialnya,
bekalnya, badannya sehat, ya diperlukan datang pada 3 masjid ini. 1. Al-Masjidil Haram, yaitu di Makkah. 2. Wa Masjidir Rasul, dan masjidnya Rasul, yaitu Masjid Nabawi di Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa, itu di Baitul Maqdis sana. Kalau dalam riwayat lain diterangkan bahwa la yang bagi lil mati, tidak pantas bagi orang yang berkendara, antusyadda rihaluhu, dicepatkan kendaraannya, ila masjidin, pada masjid, tabtaghi fi sholah ghairal masjidil haram wal aqsa wa masjidi. Ini kalau riwayat lain. Jadi orang yang berkendara tidak pantas untuk mengeraskan, mencepatkan kendaraannya menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat selain pada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. 3 ini. Karena apa? Banyak kefadolan di sana. Nah, tadi kata Qaza'ah, aku dengar 4 hadis dari Abbas Sa'id. Di sini 1 diterangkan, kalau di riwayat lain di Bukhari juga, itu dijelaskan, Hadatsana Abdul Walid, hadatsana Syu'bah an Abdul Malik, sami'tu Qaza'ah maula Ziyadin, qala Qaza'ah, sami'tu Abbas Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu yuhaditsu bi arba'in anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id bercerita dari Nabi pada 4 hadis. Fa'ajabnani wa anaqnani. Jadi hadis itu membuat saya senang. Qala berkata, dawuh sapa Nabi, 1. 4 hadis itu yang pertama adalah la tusafirul mar'atu yaumaini illa ma'aha zaujuha audhu mahramin. Ini yang pertama. Jadi orang perempuan tidak boleh bepergian yang jarak tempuhnya 2 hari kecuali besertanya suami atau yang masih ada hubungan mahram. Jadi ini dzu mahram itu yang sekiranya kalau ada apa-apa dia bisa membantu. Kalau ada bahaya dia bisa melindungi. Bukan anak kecil itu justru malah membuat malah sibuk itu ngurus anaknya nanti. Yang kedua, wala sauma fi yaumaini al-fitri wal adha, dan tidak boleh puasa pada 2 hari, yaitu puasa fitr dan adha. Jadi pada waktu hari raya fitr, pada waktu hari adha itu nggak boleh untuk berpuasa. Yang ketiga, wala sholata ba'da sholatain, dan tidak ada sholat setelah 2 sholat, yaitu ba'da subuhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu asyams, sehingga matahari terbit. Wa ba'dal asr, dan setelah asar, hatta taghruba, sehingga terbenam matahari. Yang ketiga hadisnya adalah tidak ada sholat setelah 2 sholat, yaitu yang pertama setelah sholat subuh sampai terbit matahari, yang keduanya setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Hadis yang keempat, ya ini, wala tusyattur rihal ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi. 3 ini. Di sini kan cuma 1 hadis terangkan itu. Padahal tadi kan kata Qaza'ah, Abu Sa'id menyampaikan 4 hadis kepada saya. Tadi itu. Yang pertama, la tusafirul mar'atu yaumain illa wa ma'adhu zauju audhu mahramin. Yang kedua, wala
sauma fi yaumain al-fitr wal adha. Yang ketiga, wala sholata ba'da sholatain ba'da subuh hatta tatlu asyams wa ba'dal asr hatta taruba. Yang keempatnya, wala tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Hadatsana bercerita padaku Ibnu Majah, sopo Ismail Ibnu Asadin. Hadatsana Zakaria Ibnu Adiyin. Bercerita padaku Ismail sopo Zakaria bin Adi. Ambana bercerita padaku Zakaria sopo Abdullah Ibnu Amrin. An Abdul Karim an Ato'in dari Ato', an Jabirin dari Jabir. Anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Nabi. Salatun, satu kali salat, fi masjidi, di dalam masjid saya. Sekali salat di masjid saya, itu Masjid Nabawi, iku afdalu, lebih utama, min alfi sholatin, daripada 1000 kali sholat, fima, di dalam apa-apa, siwahu, selain masjidi. Jadi sekali sholat di masjid saya, Masjid Nabawi, kata Nabi, itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi ini. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Kecuali kalau di Masjidil Haram. Wa sholatun, dan sekali sholat, fil Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, afdalu, lebih utama, min alfi sholatin, daripada min mi'ati alfi sholatin, daripada 100.000 sholat. Fima, dalam apa-apa, siwahu, selain Masjidil Haram. Jadi sekali sholat di Masjid Nabawi ini, pahalanya lebih afdol daripada 1000 kali sholat selain Masjid saya, Nabawi. Kecuali sholat di Masjidil Haram. Karena sekali sholat di Masjidil Haram itu, pahalanya lebih utama daripada 100.000 sholat selain Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Aqsa itu diterangkan khairun min khamsi mi'atin. Jadi lebih baik daripada 500 kali sholat. 500 kali sholat. Jadi kalau di hadis At-Tabrani terangkan itu, as-sholatu fil Masjidil Haram bimi'ati alfi sholatin. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 sholatan. Wassolatu fi masjidi, sholat di masjid saya Nabawi, bi alfi sholatin, dengan 1000 kali sholat. Wassolatu fi Baitul Maqdis, dan sholat di Baitul Maqdis, bi khamsi mi'ati sholatin, dengan 500 sholat. Jadi semua itu ada kefadalannya. Makanya kalau punya kemampuan, kendaraan ada, badan ya sehat, kalau mau ziarah ke masjid, datang ke masjid, diperlukan pada 3 ini. Untuk meraih pahala yang besar, ya, sebagai ya, tabungannya, sebagai simpanannya, untuk nanti ketika menghadap pada Allah. Memang kalau dilihat dari mata biasa atau ya dirasakan ya sama dengan yang lain. Tapi itu pahala yang besar itu kita simpan, disimpan di sisi Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Haddatsana Musaddadun an Yahya, haddatsana bercerita padaku Imam Bukhari, sapa Musaddadun an Yahya, dari Yahya.
An Ubaidillah dari Ubaidillah ibni Umar. Qala berkata sapa Ubaidillah. Hadatsani bercerita padaku Ubaidillah sapa Khubayb bin Abdurrahman. Jadi kata Ubaidillah, guru saya bernama Khubayb bin Abdurrahman. An Hafsi bin Asim dari Hafiz bin Asim. An Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi, ma apa-apa baina baiti antara rumah saya wa mimbari dan mimbar saya iku raudhatun, kebun atau taman min riyadil jannati, dari kebun surga atau taman surga. Wa mimbari dan mimbar saya iku ala haudi, atas telaga saya, telaga Kautsar. Nabi mengatakan bahwa antara rumah saya, berarti kuburannya itu, dan mimbar adalah raudhah, taman surga. Dan mimbar saya itu ada di telaga Kautsar. Bagi yang tahu, ketika ada di Madinah, akan berusaha untuk bisa berada di raudhah. Cuman itu ya perjuangan. Ya, jam-jam doa malam itu sudah penuh. Kalau kita azan subuh terus ke Masjid Nabawi mau ke raudhah, wah nggak bisa, udah penuh di situ. Jadi memang ada kesungguhan untuk bisa berada di raudhah. Ini ya bagi orang-orang yang punya keyakinan, punya keimanan, dia percaya. Ya, secara zahir ya seperti yang lainnya. Kita ada di raudhah, ada di belakang raudhah, semua ya sama. Tapi secara dalil, kalau kita di raudhah itu, kita bisa di raudhah itu ya, berarti kita ada di taman surga, dan mimbarnya Nabi itu ada di telaga Kautsar. Berarti itu merupakan tempat yang pol. Kalau dulu rumahnya Nabi, sekarang ya makamnya Nabi. Karena Nabi itu dimakamkan di rumahnya. Jaraknya berapa meter ya? Antara rumah dengan mimbar itu mungkin 20-25 lah kira-kira. Oh, kira-kira aja kok. Kalau kurang ditambahi, kalau kebanyakan ya dikurangi gitu loh. Ya nggak begitu jauh lah. Tapi itu orang berjubel nanti. Berjubel untuk bisa di raudhah. Kalau biasanya itu digilir antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Hadatsana, lah ini ditambahi ya. Ada tambahan. Hadatsana tambahnya Abdullah, hadatsani Abi, hadatsal Hakam ibnu Musa. Jadi ditambahi hadatsana terus tambahnya Abdullah, hadatsani Abi, hadatsanal Hakam ibnu Musa. Qala berkata sapa Abu Abdurrahman, Abdullah, rupanya Abdullah, wa sami'tuhu, dan mendengarkan aku Abdullah, hu pada hadis, ana aku, minal Hakami, dari Hakam ibni Musa. Jadi Abdullah dia mendengarkan hadis dari Hakam bin Musa. Hadatsana bercerita padaku Hakam sapa Abdurrahman ibnu Abi Rijal.
An Nubaiti bin Umar, an Anas bin Malik, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda sapa Nabi. Man barang siapa solat siapa orang fi masjidi di dalam masjid saya arba'ina solatan 40 kali solat. Jadi barang siapa solat di masjid saya ini 40 kali, la yafutuhu tidak menelatkan hu pada orang opo solatun solat. Jadi ini solat wajib dan dia tidak telat. Kutibat maka ditulis lahu untuk orang baro'atun lebaran minan nari dari neraka. Maka ditulis untuknya terbebas dari neraka. Wa najatun dan selamat minal azabi dari siksa. Dan dijamin selamat dari siksa. Tidak akan terkena siksa. Wa bari'ah dan lebaran siapa orang, terbebas siapa orang, minan nifaki dari munafik. Biasanya kalau pas hajian itu ada istilah arba'in. Berarti dia selama 8 hari ada di Madinah. 8 hari ini yang tujuannya biar bisa mengerjakan 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Kalau kloter awal itu langsung menuju ke Madinah biasanya. Di sana 8 hari. Berarti kalau per harinya 5 kali 8 kan 40. Berarti 40 kali bisa sholat wajib di sana dan tidak telat. Maka pertama, ditulis untuknya terbebas dari neraka. Yang kedua, selamat dari siksa. Yang ketiga, terbebas atau lebaran dari munafik. Ya bisa waktu hajian atau bisa waktu umroh. Kalau umroh kan biasanya terbatas itu sekarang ini. Programnya ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. Itu biasanya kalau gitu ya, kalau pas umroh ini di Madinah paling cuma 3 atau 4 hari, sisanya ada di Mekah. Tapi kalau waktu longgar, ya diusahakan untuk bisa arba'in di sana. Jadi setiap harinya itu bisa mengerjakan sholat wajib 5 waktu selama 8 hari. Karena kefadulannya yaitu dijamin dia bebas dari neraka dan selamat dari siksa dan bebas dari sifat atau dari kemunafikan. Babu nuzulir rahmati, bab turunnya rahmat ala ahlil masjidil harami, atas ahlil masjidil haram. Jadi bab rahmat turun untuk orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Haddatsana Ahmad bin Al-Qasim ibni Musawir Al-Jauhari. Haddatsana Abdullah bin Umar ibni Aban. Haddatsana Yusuf ibnul Faid Anil Auza'i an Ata'in ani ibni Abbasin. Qala berkata sapa Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha luhur sapa Allah. Iku yunzilu menurunkan sapa Allah
fi kulli yaum, di dalam tiap-tiap hari, walailatin dan malam, isrina 20, wa mi'ata dan 100, rahmatin rahmat. Di isrina wa mi'ata rahmatin 120 rahmat. Jadi setiap hari, sehari semalam, Allah itu menurunkan 120 rahmat. Yanzilu, turun opo rahmat, ala hadzal bait, atas ini Ka'bah, rumah maksudnya Ka'bah, situna 60, lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf. 120 rahmat yang Allah turunkan sehari semalam itu, yang 60 Allah berikan untuk orang-orang yang tawaf, mengelilingi Ka'bah. Wa arba'un, dan 40 rahmat, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Wa isrun, dan 20 lin nadhirin, bagi orang-orang yang melihat. Melihat pada Ka'bah maksudnya. Bukan melihat-lihat sekelilingnya sambil selfie, bukan. Melihat Ka'bah. Delok tak, pahalanya udah 20. Kalau dia sholat dulu, sholat, ya tahiyatul masjid, udah dapat 20 lagi. Dapat 40. Terus kalau dia teruskan tawaf misalnya, udah 120 rahmat, dia dapat semuanya. Jadi umpama di sana mau tengok-tengok tok nih le, sambil lihat Ka'bah udah pahala. Apalagi dibarengi dengan, kalau mungkin udah capek sholat sunnah, ya sambil baca Al-Quran. Dia aja ngeliat Ka'bah itu udah pahala itu. Dia bisa sholat. Kalau tawaf, ya tawaf di Baitullah, ya, itu diawali dari Hijir Aswad, kemudian dia berputar sebanyak 7 kali putaran, kemudian selesai itu sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu namanya tawaf. Jadi diakhiri, kalau tawaf itu diakhiri sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kalau itu dilakukan, dapat pahala 60 tawafnya, sholat 2 rakaat di belakang makom udah 40, dia sambil ngelihat, udah semua dia dapatkan. Makanya saya bilang tadi itu, godangnya pahala itu ya di Mekah sana. Di Mekah, di Madinah itu banyak pahala yang Allah berikan. Jangan sampai di sana bermalas-malasan. Orang pada tawaf, dia malah tidur di hotel. Ya memang nyaman. Yang penting dia sudah kunjung ke sana. Orang pada memerlukan, dia malah santai, malah shopping aja. Nah, malah pulang itu malah banyak belanjanya. Sampai tasnya beranak berapa itu. Nah, sana itu utamanya untuk ibadah, ya umroh apa ibadah haji. Maka dipolkan itu, kesempatan itu, mumpung Allah mengqadar. Jadi orang bisa haji, orang bisa umroh itu qadar dari Allah. Kalau Allah tidak mengqadar itu tidak bisa. Walaupun uangnya itu banyak itu ya, tidak bisa. Apalagi sekarang ini, malah ditutup di sana. Uangnya sampai jutaan, sampai miliaran pun nggak akan bisa ke sana. Nah, sampai kapan itu? Memang Allah mengqadar. Yang penting kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma balina Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqnal hajjal barur wardu'ana wa ghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil
kafirin. Banyak doa. Allah manggil itu mudah sekali. Bisa diajak orang kaya untuk mendampingi melaksanakan ibadah haji. Atau dilalah tanahnya itu kena proyek dibeli harga mahal. Ya, bisa untuk haji. Jadi ini memang banyak doa. Dulu pernah tahun berapa itu ya? Sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, bahkan ceritanya itu yang haji yang mahal itu 150 juta apa berapa itu, ya hanya di bandara saja. Karena visa tidak keluar, akhirnya balik lagi. Ada sampai di Mekah itu langsung dikembalikan lagi. Allah nggak mengqadar. Sudah di sana itu loh. Di sana sudah. Seminggu akan hajian itu. Lah kok dia bermasalah. Bertengkar sama orang sana, akhirnya dipulangkan. Nggak bisa haji. Memang qadar betul. Nah, maka yang dikotar bisa ke sana, apakah haji atau umroh, itu dimanfaatkan, dipolkan di sana. Kesempatan yang ada itu tidak datang berkali-kali, ya, maka dimanfaatkan betul. Fadlu Masjidi Quba'in, keutamaan Masjid Quba. Wassolati dan sholat, fihi di dalam Masjid Quba. Jadi keutamaan Masjid Quba dan keutamaan sholat di Masjid Quba. Ini nggak jauh dari Madinah ya. Kalau sekarang kan jalannya muter ya, karena muter sehingga agak jauh. Tapi kalau mah di Rabas itu ya nggak begitu jauh jaraknya antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Akhbarona mengkhabari padaku Imam Nasai, sopo Kutaibatu Kutaibah. Qala berkata sopo Kutaibah. Haddatsana bercerita padaku Kutaibah, sopo Mujammi' bin Ya'qub, Mujammi' bin Ya'qub. An Muhammad bin Sulaimana, dari Muhammad bin Sulaiman Al-Karmani. Qala berkata sopo Muhammad bin Sulaiman. Sami itu aku mendengar Aba Umamata pada Aba Umamah Ibn Sahli bin Hunaifin. Qala berkata sopo Aba Umamah. Qala berkata sopo Abi bapakku. Bapakku Abi Umamah berarti namanya Sahal. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa kharaja keluar siapa orang. Hatta ya'tiya sehingga datang siapa orang. Hadzal masjidah pada ini masjid. Yaitu Masjid Quba'in pada Masjid Quba. Barang siapa keluar sampai datang di Masjid Quba ini. Fasolla maka sholat dia. Fi di dalam Masjid Quba. Karena maka ada apa sholat di Masjid Quba. Lahu bagi orang. Adalu umrotin bandingannya umroh. Dia keluar dari rumahnya, dia perlukan datang ke Masjid Quba dan mengerjakan sholat di dalamnya. Maka pahalanya itu bandingannya umroh. Sama dengan mengerjakan umroh. Kalau dalam riwayat lain diterangkan, sholatun fi masjidi Quba'in ka umrotin. Di sekali sholat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan mengerjakan umroh. Itu biasanya para penyelenggara umroh atau haji itu ketika mengantarkan jamaah umrohnya atau haji ke sana itu selalu ada paket untuk datang di Masjid Quba dan bisa mengerjakan sholat di sana. Babul multazam. Babnya multazam. Dikatakan multazam karena orang pada nempel di situ. Nempel di multazam. Multazam. Haddatsana bercerita padaku Abu Dawud. Sapa Utsman bin Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah.
Haddatsana Jarir bin Abdul Hamid an Yazid bin Abi Ziyadin an Mujahidin dari Mujahid an Abdurrahman bin Sofwana qala berkata sapa Abdurrahman lamma fataha ketika membuka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah pada Mekah. Ketika Nabi itu membuka Mekah, menguasai Mekah, qultu berkata akunya Abdurrahman bin Sofwan, la albasana, sungguh akan memakai aku thiabi pada pakaian saya. Kasih kurung buka, wa kanat dari alat torik kasih kurung tutup. Itu jumlah muktaridoh. Jadi kata selingan. Wa kanat dan ada opo dari rumahku alat torik atas jalan. Jadi kebetulan rumah saya itu ada di pinggir jalan. Saya bertekad untuk memakai pakaian. Fala angzurona maka sungguh akan melihat aku. Kaifa bagaimana yasna'u mengerjakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Fathu Mekah itu saya bertekad memakai pakaian, saya akan melihat bagaimana atau apa yang akan Nabi lakukan. Fantolaqatu maka berangkat akunya Abdurrahman bin Sofwan. Fara'aitu maka aku melihat an-nabiy pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad kharaja sungguh telah keluar sapa Nabi minal Ka'bati dari Ka'bah. Huwa Nabi wa ashabu dan sahabat-sahabatnya Nabi. Ketika aku sampai di situ, ternyata Nabi dan para sahabatnya sudah keluar dari Ka'bah. Keluar dari dalamnya Ka'bah. Wa qadis talamu dan sungguh telah mengusap mereka al-baita pada Baitullah. Minal bab dari pintu ilal hatimi pada tembok. Tembok ya tembok itu. Wa qad wadau dan sungguh meletakkan mereka khududahum pada pipi mereka. Pipinya alal baiti atas Baitullah. Wa Rasul dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam iku wasatohum pada tengah-tengah mereka. Nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi antara pintu dan Hijr Aswad itu adalah multazam. Nempel di situ, pipinya nempel di batu ya sambil banyak doa. Itu kesempatan ya saat-saat yang mustajab. Jadi multazam itu tempatnya antara pintu dengan Hijr Aswad, ya nggak jauh. Ya berapa, 1 atau 2 meter mungkin itu, nggak begitu luas. Nah, orang itu ketika mau ke situ ya perjuangan. Nah, nggak bisa dengan mudah. Harus berusaha untuk bisa nempel di situ. Nempel ya, pipinya nempel ya sambil banyak doa. Haddatsana bercerita padaku Abu Dawud sapa Musaddadun. Haddatsana Isa bin Yunus, haddatsana Al-Musanna Ibnu Sabbah an Amri bin Syuaibin an abihi dari bapaknya Amr. Qala berkata Abi, tuftu aku tawaf ma'a Abdillah beserta Abdillah. Aku tawaf bersama Abdillah. Falamma ji'na maka ketika datang aku duburul Ka'bati pada belakangnya Ka'bah. Ketika sampai di belakang Ka'bah, qultu berkata aku Abi, ala tata'awadhu, adakah tidak minta perlindungan engkau? Qala berkata sopo Abdillah, na'udzu billahi minan nar. Na'udzu minta perlindungan aku bilai pada Allah minanari dari neraka. Tadi ingatkan, Abdillah, apa jenengan tidak mohon perlindungan kepada Allah
Abdullah mengatakan, na'udzubillahi minan nar. Tsumma madha, kemudian terus sapa Abdullah. Terus jalan, hatta stalama, sehingga mengusap sapa Abdullah al-hajara, pada hijir aswad. Wa aqama, dan bertempat sapa Abdullah bainar rukni, antara pojok, wal babi, dan pintu. Rukun itu pojok aswad, hijir aswad itu pojok aswad, dan pintu. Jadi setelah mengusap hijir aswad, kemudian bertempat antara aswad dan pintu. Fawadu'a, maka meletakkan sapa Abdullah sadrahu, pada dadanya Abdullah. Wa wajhahu, dan wajahnya Abdullah, maksudnya pipinya. Wa dhira'aihi, dan dua dhiroknya, dua lengannya Abdullah. Wa kaffaihi, dan dua telapak tangannya Abdullah. Hakadha, begini. Wa basatahuma, dan membentangkan sopo Abdullah pada keduanya telapak tangan, baston, dengan sungguh membentangkan. Tsumma qala, kemudian berkata sopo Abdullah, hakadha, begini, ra'aitu, aku melihat Rasulullah, pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yaf'aluhu, mengerjakan sapa nabi, hu, pada kelakuan. Jadi setelah mengusap hijir aswad, kemudian geser ke kanan, nempel ada di antara hijir aswad dan pintu Ka'bah. Meletakkan dadanya, nempel sudah, dan wajahnya, pipinya, dan dua dhiroknya, serta kedua telapak tangannya. Berarti ya bisa begini, mungkin bisa begini, pokoknya basto dipolkan bentangkannya itu. Setelah itu Abdullah mengatakan, seperti inilah aku melihat Nabi mempraktekkan. Ada yang begini sambil nempel begini terus doa. Ada yang begini atau mungkin begini, pokoknya bahasa tohuma baston. Ini wajah itu maksudnya kalau yang depan tadi itu pipinya nempel. Nah, untuk bisa itu perjuangan. Untuk bisa karena apa, sama polisinya itu nggak boleh di situ. Ya karena banyak yang sedang tawaf itu. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang, opoma fi zamzama, di dalam zamzam. Dikatakan zamzam itu likathroti ma'iha, karena airnya itu banyak, sehingga dikatakan zamzam. Hadatsana, bercerita padaku sapa Muhammadun Muhammad, huwa, dia Muhammad, iku ibnu Salam. Akhbarona, mengkhabari padaku Muhammad, atau ibnu Salam ya bisa, ibnu Salam ya sama. Sapa Al-Fazari an Asimin anis Sya'bi, ana bin Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadatsahu, bercerita sapa Ibnu Abbas hu pada Sya'bi. Qala, berkata sapa Ibnu Abbas, Saka itu memberi minum aku Rasulullah, pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, min zamzama, dari zamzam. Aku memberi minum air zamzam kepada Nabi. Fasyariba, maka minum sapa Nabi. Wa huwa, dan Nabi qaimun, orang yang berdiri. Lalu Nabi meminumnya dalam keadaan berdiri.
Haddatsana bercerita padaku siapa ini? Ibnu Majah. Sopo Ali bin Muhammadin Ali bin Muhammad. Haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Utsman bin al-Aswad an Muhammad bin Abdurrahman ibni Abi Bakrin. Qala berkata Muhammad, kuntu ada aku inda bin Abbas di sisi bin Abbas, jalisan orang yang duduk. Faja'ahu maka datang pada Ibn Abbas sapa rajulun orang laki-laki. Saya Muhammad duduk di dekatnya Ibn Abbas, lalu datang orang laki-laki. Faqala maka berkata sapa Ibn Abbas, min aina dari mana jita datang engkau? Hei rajul, kamu baru dari mana? Kamu datang dari mana? Qala rajul min Zamzama dari Zamzam. Oh, saya baru datang dari Zamzam. Antara Ka'bah dengan Zamzam itu sekarang udah gak kelihatan. Dulu itu, kalau dulu tahun 92 itu masih di ya kayak di dek terus ada tulisan Zamzam dulu. Tapi sekarang udah dihapus, itu udah gak ada tulisan Zamzam. Jaraknya ya dengan Ka'bah kira-kira antara mungkin 10 sampai 15 meter lah mungkin itu. Antara Ka'bah ya dekat dengan Hijr Aswad itu, kalau nggak 10-15 meter itu jaraknya. Sekarang kita nggak bisa lagi. Kalau dulu masih bisa masuk, ada lorong itu masuk, bisa ngintip air Zam-Zam, walaupun nggak bisa melihat ke bawah, karena tutup pakai kaca. Sekarang udah nggak bisa lagi, tutup semuanya. Orang hanya bisa dari kran-kran yang ada itu, yang disiapkan oleh ya petugas, sebagai air minumnya bagi orang-orang yang sedang mengerjakan ya umroh atau haji atau yang ada di sana lah. Ditanya, kamu dari mana? Hei rajul, saya baru datang dari Zamzam. Qala berkata Ibn Abbas, fasyaribta, adakah minum engkau minha dari Zamzam? Kama yang bagi, sebagaimana apa-apa yang bagi pantas apa ma. Apakah kamu minum air Zam-Zam sesuai dengan aturannya, atau sesuai dengan pantasnya, sesuai dengan aturannya, aturan minum Zam-Zam? Qala berkata rajul, wa kaifa, dan bagaimana? Loh, bagaimana pantasnya orang minum air Zam-Zam? Gimana aturannya orang minum air Zam-Zam? Qala berkata sapa Ibn Abbas, idza syaribta, ketika minum engkau minha dari Zam-Zam, fastaqbil, maka menghadaplah engkau al-Ka'bata pada Ka'bah. Ketika kamu minum air Zam-Zam, menghadaplah ke arah Ka'bah. Wadhkur, dan menyebutlah engkau isma Allah, pada nama Allah. Baca bismillah. Wa tanafas, dan bernafaslah engkau salasan 3 kali. Jadi bernafas 3 kali. Jadi kalau misalnya ini gelas misalnya, tapi ini bukan gelas ya. Minum 1, 2, 3, bernafas dulu. Setelah itu minum lagi. 1, 2, 3, bernafas lagi. Wa tanafas salasan.
Wa tadolla, dan memperbanyaklah engkau minha, dari Zam-Zam. Maksudnya minum Zam-Zam itu sampai perut itu kenyang. Apa masa kenyang? Nek enak Jawa itu ngelempokno siro. Jadi ngombe sampai kelempokan gitu. Maksudnya memperbanyak minum air Zam-Zam. Itu pantasnya, itu aturannya. Menghadap ke Ka'bah, baca bismillah, dan kemudian bernafas 3 kali, ya 3 kali terus berhenti. Terus setelah itu ya diperbanyak sebanyak-banyaknya. Fa'idha farogta, maka ketika selesai engkau, selesai minum maksudnya, fahmad, maka memujilah engkau Allah pada Allah. Azza, yang maha mulia sapa Allah, wajalla, dan maha agung sapa Allah. Ketika kamu selesai minum, bacalah hamdalah atau alhamdulillah. Mau minum baca bismillah, selesai minum baca alhamdulillah. Itu aturannya, itu pantasnya orang minum air Zam-Zam. Fa inna Rasulullah, maka sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala, berkata sapa Rasul, inna ayatama, sesungguhnya tandanya apa-apa, bainana, antara kita Nabi dan orang-orang iman itu, para sahabat, wa bainal munafiqin, dan antara orang-orang munafik, iku la yatadallauna, tidak memperbanyak mereka, tidak mengenyangkan mereka, min Zam-Zama, dari Zam-Zam. Dia membedakan antara kita dengan orang munafik adalah mereka itu, orang munafik, tidak memperbanyak minum air Zam-Zam. Orang ngelempok nih, karena apa? Orang munafik tidak percaya dengan kefadolan minum air Zam-Zam. Dia yang membedakan saya dengan mereka seperti itu. Hadatsana Ali bin Hamsyadin al-Adlu. Hadatsana Abu Abdullah, rupane Muhammad bin Hisham al-Marwazi. Hadatsana Muhammad bin Habibin al-Jarawati. Hadatsana Sufyan ibnu Uyainah ani ibni Abi Najih an Mujahidin ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Tambahi kola. Kola berkata sapa Ibnu Abbas. Kola bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kola, kurang kok satu kola lagi. Kola. Ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam, 5 pada apa-apa, syuriba, diminum opo ma'u Zam-Zam, diminum opo air Zam-Zam, lahu, bagi Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu ya tergantung dia minum itu untuk apa, tergantung niatnya. Fa'in syaribtahu, maka jika minum engkau hu, pada air Zam-Zam, tasfi, minta sembuh engkau, bi, dengan ma'u Zam-Zam, syafaka, maka menyembuhkan pada engkau sapa Allahu, Allah. Kalau minumnya itu niatnya untuk kesembuhan, Allah akan memberikan kesembuhan. Ada orang jamaah itu berangkat masih pakai kursi roda. Sampai sana, ya banyak minum Zam-Zam, kemudian diusap pakai kaki sakit pakai Zam-Zam itu. Setelah itu Allah paling sembuh. Dari hotel ke Masjid Haram itu masih pakai roda, pakai egrang, pulangnya jalan biasa.
Allah paling kesembuhan. Tergantung niatnya apa. 5 syuribalah. Wa in syaribtahu, dan jika minum engkau pada air Zam-Zam, musta'idzan, orang yang minta perlindungan, adzaka, maka melindungi pada engkau sapa Allahu Allah. Kalau minumnya itu niatnya untuk perlindungan, penjagaan diri, Allah akan menjaga kepada dia, kepada engkau. Wa in syaribtahu, dan jika minum engkau pada air Zam-Zam, liyaqta'a, agar memotong, memutus apa air Zam-Zam, dzama'aka, pada hausmu. Qata'ahu, maka memotong apa air Zam-Zam pada haus. Tapi kalau minumnya itu niatnya hanya untuk memutus rasa ngelaknya, rasa dahaganya, ya telah minum ya seger gitu aja. Wong niatnya untuk hanya biar hilang rasa hausnya. Maka tergantung. Jadi ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam tergantung dia minum itu untuk apa. Dia untuk kesembuhan, Allah pada kesembuhan. Ada orang berangkat itu, dia kalau batuk, itu sudah keluar darahnya. Oleh keluarga disarankan untuk tidak berangkat ke Mekah sana. Tapi udah bertekad, kalau boleh mati nggak apa-apa lah di sana. Wis diniati itu. Sampai sana, banyak minum air Zam-Zam, pulang malah sembuh. Nah, karena niatnya untuk kesembuhan. Qala, berkata sapa Mujahid, wa kana, dan ada sapa Ibnu Abbas, idza syariba, ketika minum sapa Ibnu Abbas, ma'a Zam-Zam, pada air Zam-Zam, qala, maka berkata sapa Ibnu Abbas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta aku pada engkau, ilman, pada ilmu, nafi'an, yang bermanfaat, wa rizqan, dan rizki, wasi'an, yang luas, wa syifaan, dan obat, min kulli da'in, dari tiap-tiap penyakit. Jadi Ibnu Abbas sendiri ketika minum air Zam-Zam, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Makanya ketika minum itu diniati untuk mendapatkan kefadolahnya air Zam-Zam. Itu yang membedakan antara orang iman dengan orang-orang munafik. Mau sama airnya aja kok loh. Beda. Air Zam-Zam dengan air yang ada di Pondok Kediri itu beda. Biasanya kalau pulang dari umroh waktu itu ya ada hadiah dari penyelenggara, berapa itu, 5 apa 10 liter itu. Itu kalau pulang dibagi-bagi biasanya, tapi kalau penyelenggara udah banyak itu. Kalau kita bawa sendiri nggak boleh biasanya. Dulu pernah itu rombongan saya dari Mekah bawa itu, wah, langsung dari sumbernya, apa dari kerannya itu. Sampai di Malaysia diminta di bandara itu. Tidak, nggak boleh dibawa. Sampai sekarang pun masih ingat orangnya itu. Kalau mau angkelin, nggak abot-abot, udah berjuang sampai Malaysia, karena transit ke Malaysia, diminta di bandara. Yang boleh yang masuk bagasi itu yang hadiah dari penyelenggara. Kalau tenteng enggak bisa. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang apa ma fi sholati, di dalam sholat, fil hijri, di dalam hijir Ismail. Itu Ka'bah kemudian ada kayak lengkungan itu, nah itu namanya hijir Ismail.
Jadi bab sholat di Hijr Ismail. Hadatsana bercerita padakunya Tirmidzi, sapa Qutaibah tu Qutaibah. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammadin an Alqamah bin Abi Alqamah an Abi dari bapaknya Alqamah an Aisyah dari Aisyah. Qalat berkata sapa Aisyah, kuntu ada aku, uhibbu senang aku, an adkhula agar masuk aku, al baita pada Baitullah. Fa usolli maka salat aku, fi di dalam Baitullah, dalam Ka'bah. Jadi kata Aisyah, saya tuh pengen sekali masuk ke Ka'bah. Fa'akhadha maka mengambil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biadi dengan tangan saya. Fa'adakholani maka memasukkan sapa Nabi padaku al-hijrah pada Hijr Ismail. Jadi Aisyah itu punya keinginan untuk bisa bisa masuk ke Ka'bah, oleh Nabi dipegang tangannya, masukkan di Hijr Ismail itu. Faqala maka bersabda sapa Nabi, Sholli, salatlah engkau, fil Hijr Ismail. In arati jika menghendaki engkau, dukhulal baiti masuk atau dalamnya Baitullah. Kata Nabi, kalau kamu pengen masuk ke Ka'bah, masuklah ke Hijr Ismail itu. Sholatlah di situ. Sholli, dipegang tangan saya, di bawah Hijr Ismail, udah kamu sholat di Hijr ini. Kalau kamu pengen masuk di dalamnya Ka'bah. Soalnya apa? Fa'inama huwa, maka sesungguhnya huwa, Hijr Ismail, iku qita'atun, potongan, atau bagian minal baiti dari Baitullah, dari Ka'bah. Jadi Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Walakin akan tetapi kaumaki kaummu, kaum kamu istaqsaruhu memperpendek mereka hu pada Hijr. Hina banaus ketika membangun mereka kaum al-Ka'bata pada Ka'bah. Fa'akhrajuhu maka mengeluarkan mereka kaum hu pada Hijr Ismail itu minal baiti dari Baitullah. Jadi Aisyah itu, saya tuh pingin masuk ke dalamnya Ka'bah. Lalu pegang tangannya, masukkan ke Hijr Ismail. Di lengkungan itu. Udah, kamu sholat di sini. Kalau kamu pengen masuk dalamnya Ka'bah. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Tapi kaum kamu dulu, orang-orang dulu itu, mereka ngeringkes atau memperpendek pada Ka'bah itu. Karena apa? Terbentur biaya. Jadi bikin latin nafkah karena keterbatasan biaya, sehingga mereka itu mengurangi dari bangunan aslinya. Maka lalu mereka mengeluarkan Hijr Ismail itu dari Baitullah, ada di luar. Dan aslinya itu, asli kalau menurut yang dibangun Nabi Ibrahim, Hijr Ismail itu udah ada di dalamnya Ka'bah. Kalau masuk itu juga, kalau sekarang mau masuk ke situ juga perjuangan itu. Jadi nggak semuanya bisa masuk, harus antri dulu, bahkan dijaga oleh polisi malah nggak bisa masuk. Dulu waktu tahun berapa itu, pas lagi berdua dengan orang jamaah itu diberitahu,
Nah, kamu bisa ke sana itu. Masuk Hijr Ismail itu loh. Itu sama dengan dalamnya Ka'bah. Ya ini hadisnya ternyata. Dulu manjang dulunya itu, manjang. Karena terbiaya, maka waktu membangun, mendirikan itu ya dipotong, itu ada di luar. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang apa ma fi fadlil hajaril aswadi, di dalam keutamaannya hijir aswad, batu hitam, warrukni dan rukun Yaman, wal makomi dan makom Ibrahim. Ini kefadulannya hijir aswad, kefadulannya rukun Yaman, dan kefadulannya makom Ibrahim. Hadatsana bercerita padaku, Imam Tirmidzi, sapa Kutaibah Kutaibah. Hadatsana bercerita padaku sapa Jarirun Jarir, an Atha ibn Sa'ib, an Sa'id ibn Jubairin, an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas. Qala berkata sapa Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala turun opo al-hajarul aswadu, hijir aswad, minal jannati dari surga. Jadi hajar aswad itu batu yang turunnya dari surga. Wahuwa dan hajar aswad asyadu lebih sangat bayadon putihnya, minal laban daripada susu. Air susu maksudnya. Jadi hajar aswad itu batu yang turun dari surga. Awalnya itu sangat putih sekali, bahkan lebih putih daripada air susu. Fasawwatathu, maka menghitamkan hu pada hijir aswad opo khotoya bani Adama, beberapa kesalahannya anak turunnya Adam. Yang membuat hitam itu adalah kesalahannya anak turunnya Mbah Adam. Jadi ketika mereka mengusap atau mungkin mencium, kotorannya akan lepas, nempel di hijir aswad itu. Jadi sebab apa? Sebab ya mereka mengusap, ya nempel di situ, kesalahannya akan terus rontok, nah membuat hijir aswad jadi hitam. Tapi asalnya itu putih, lebih putih daripada susu, dan itu batu yang turunnya dari surga. Nah, untuk bisa mencium hijir aswad itu perjuangan. Harus yakin. Kalau mau melangkah untuk mencium, karena orang sekian juta itu mereka berebut mencium hijir aswad. Harus yakin, tawakal ala Allah. Bismillah, ya Allah bimbing saya untuk bisa mencium hijir aswad. Bismillah, dungasat dulu. Alhamdulillah, beberapa cerita itu dia bisa mencium. Tapi ketika dia ragu, nggak bisa. Aduh, bisa ndak ya? Wah, kayaknya nggak bisa. Tak cobalah. Cek, mental. Maju lagi, mental lagi. Dulu ada orang itu mau mencium hijir aswad itu, dungasat dulu. Bismillah. Maju itu kayak semua orang itu ada yang apa? Dipegang itu sampai bisa mencium. Harus yakin. Nah, biasanya itu ada sana orang-orang, beberapa orang itu yang menawarkan.
dibisiki, mencium hijir aswad tak? Kalau mau, langsung timnya gerak itu. Untuk membantu saya bisa mencium, tapi bayar. Bayarnya mahal itu. Sampai mungkin berapa ribu lah real. Mahal itu. Ya pokoknya nggak bisa ya. Ngusap bisa ya cukup dengan isyarat. Hadatsana bercerita padaku sapa Suwaid bin Sa'idin. Hadatsana bercerita padaku Suwaid sapa Abdurrahim Ar-Razi. Ani bin Khutsaimin. An Sa'id bin Jubair dari Sa'id bin Jubair. Qala berkata sapa Sa'id bin Jubair. Sami itu aku mendengar, akunya Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbasin pada Ibnu Abbas. Yaqulu berkata sapa Ibnu Abbas. Aku mendengarkan Ibnu Abbas berkata, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layak tiana sungguh akan datang. Opo hadzal hajar, ini hijir aswad. Yaumal kiamati, di dalam hari kiamat. Nanti dari kiamat, hajar aswad akan datang. Walau dan bagi hajar aswad, ainan, dua mata. Yubsiru melihat opo hijir aswad, bima dengan kedua mata. Walisanu dan lesan. Yantiku berbicara opo hajar aswad bi dengan lisan. Nanti di hari kiamat itu hajar aswad datang, ya punya mata, juga punya lesan yang dia berbicara. Yasyhadu bersaksi opo hajar alaman atas orang. Yastalimuhu yang mengusap siapa orang, hu pada hajar aswad itu bihakin dengan hak. Hajar aswad akan bersaksi atas orang yang mengusap dengan hak. Maksudnya itu huwa ta'atallah wa tibai sunnati nabihi. Jadi dia mengusapnya itu karena mentaati kepada Allah dan ngikuti sunnahnya Nabi. La ta'zimal hajar, tidak mengagungkan pada batu. Jadi bukan karena mengagungkan batu itu enggak. Tapi dia mengusapnya itu karena mentaati pada Allah dan ngikuti sunnahnya Nabi. Ini maksud bihakin seperti itu. Jadi itu yang membuat, yang ngerti ya, yang ngaji yang buat itu, semua orang berusaha untuk bisa mencium pada hijir aswad. Minimal bisa mengusap. Karena apa? Nanti akan disaksikan oleh hijir aswad. Besok hari kiamat, hijir itu akan punya mata, juga punya mulut untuk melihat dan berbicara. Menyampaikan, melaporkan bahwa si A, si B, si C dulu itu pernah mengusap dia atau mungkin menciumnya. Bihakin. Hakin maksudnya mengikuti pada perintah Allah dan pada sunnah Nabi. Bukan mengagungkan pada hijir aswad. Umar sendiri itu bilang, batu, kamu adalah batu. Andaikan aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku tidak akan mau mencium pada kamu. Tapi karena aku melihat Nabi mencium kamu, aku pun juga berusaha untuk bisa mencium kamu. Ngomong dengan batunya itu. Jadi bukan karena itu turun dari surga atau kefadolah, mengagungkan, itu bukan. Karena ikuti perintah Allah dan pada perintahnya Rasul, ikuti sunnahnya Rasul. Babu fardi mawaqitil haji wal umroti. Bab wajibnya, batasnya haji dan umroh.
Jadi orang kalau mau ibadah haji, mau umrah itu ambil berpakaian ihramnya, memulainya itu dari mana? Hadatsana Malik bin Ismail. Hadatsana bercerita padaku Imam Bukhari. Sapa Malik bin Ismail, hadatsana Zuhairun, qala berkata sapa Zuhair, hadatsani bercerita ni padaku Zuhair, sapa Zaid bin Jubairin. Anahu sesungguhnya Zaid bin Jubair iku ata datang dia Abdullah bin Umar pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi manzilihi di dalam tempatnya Abdullah bin Umar. Jadi Zaid bin Jubair itu datang ke tempatnya Abdullah bin Umar. Walau dan bagi Abdullah bin Umar fustatun kemah, wasurodikun dan pagar. Nah, rumahnya Abdullah itu ya terbuat dari kemah dan ada pagarnya. Pagar itu yang mengelilingi rumahnya itu, membatasi rumahnya itu. Fasa'altuhu maka bertanya aku, Zaid bin Jubair, hu pada Abdullah bin Umar. Min aina dari mana, ya juzu boleh, an a'tamiro bahwa umroh aku. Pak Ibnu Abdullah bin Umar, dari mana aku bolehnya memulai mengerjakan umroh. Jadi umroh itu aku mulai dari mana? Qala berkata sapa Abdullah bin Umar. Faraduha mewajibkan ha pada umroh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Najdin pada ahli Najd. Kornan pada kornal manazil. Nama tempat ini. Jadi Nabi itu mewajibkan bagi orang ahli Najd ketika mau mengerjakan umroh, maka mikotnya itu mengambil dari kornal manazil. Wali ahlil Madinati dan bagi ahli Madinah Dzul Khulaifati pada Dzul Khulaifah. Untuk orang Madinah, mikotnya Nabi mewajibkan itu dari Dzul Khulaifah. Jadi antara Madinah dengan Dzul Khulaifah itu nggak begitu jauh, mungkin 5 atau 7 kilo lah jaraknya itu. Dikenal dengan apa? Bir Ali atau Bi'ru Ali, Dzul Khulaifah itu. Biasanya orang-orang kalau haji atau umroh, ketika terbangnya orang Indonesia ini, terbangnya langsung ke Madinah, nanti mikotnya itu nunut ikut pada orang Madinah. Itu dari Dzul Khulaifah. Nah, biar gampang, dari hotel di Madinah itu dia mandi junub dulu, udah. Terus berangkat menuju ke Dzul Khulaifah, baru niat umrohnya itu dimulai di Dzul Khulaifah. Jadi sholat 2 rakaat, kemudian membaca, karena mandinya udah di hotel. Mandi di Dzul Khulaifah juga apa-apa, mandi di Dzul Khulaifah itu. Tapi biasanya itu antri. Antrinya panjang biasanya. Terus di situ kemudian di Dzul Khulaifah, di mikotnya itu, sholat 2 rakaat, kemudian membaca niatlah baik Allahumma umrotan, atau Allahumma hajjan, atau Allahumma hajjan wa umrotan.
Wali ahli Syami, dan bagi ahli Syam, Al-Juhfah. Untuk orang ahli Syam, itu mikotnya ambil dari tanah Juhfah. Babu muhilliman, bab ikhramnya orang. Karena yang ada siapa orang, dunal mawakiti, di dalamnya mikot. Ini ikhramnya orang yang sudah ada di dalamnya mikot. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Hammad, an Amrin an Tawus, ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqota, membuat batas, membuat mikot sapa Nabi li ahlil Madinati, bagi ahli Madinah, bagi penduduk Madinah, Dzul Khulaifati, pada Dzul Khulaifah. Di orang Madinah itu ketika mau haji atau umrah itu ya mikotnya mengambil dari Dzul Khulaifah. Wali ahli Syam, dan bagi ahli Syam, untuk orang Syam, Al-Juhfah. Orang Syam kalau mau haji atau umrah, ambil mikotnya dari Juhfah. Wali ahli Yaman, dan bagi ahli Yaman, penduduk Yaman, Yalamlam. Kalau orang Yaman, itu ambil mikotnya dari Yalamlam. Indonesia itu biasanya ambil dari Yalamlam. Jadi ketika sudah ada di, kalau naik pesawat ini, udah ada di atas Yalamlam, itu diumumkan bahwa sekarang udah masuk di Yalamlam. Itu biasanya bagi yang mau umroh ya, ambil mikot dari situ. Tapi terkadang ada yang langsung terbangnya menuju ke Madinah. Berarti nanti mikotnya ambil dari Dzul Khulaifah. Yang itu adalah mikot bagi orang penduduk Madinah. Wali ahli Najd, dan bagi ahli Najd, orang Najd, Kornan, yaitu Kornal Manazil, nama tempat ini. Fahunna, maka mikot itu, lahuna, bagi ahli mikot. Di mikot yang telah Nabi tentukan itu untuk penduduk mikot. Maksudnya gimana? Orang Madinah kalau mau haji umroh ya mikotnya ambil dari Dzul Khulaifah. Orang Syam kalau mau haji atau umroh mikotnya ambil dari Juhfah. Orang Yaman dari Yalamlam. Orang Najd dari Kornal Manazil. Itu fahuna lahuna. Waliman, dan bagi orang ata yang datang siapa orang alaihina, atas mikot. Dan mikot itu untuk orang yang datang di mikot situ. Min ghairi ahlina, dari selain ahlinya mikot. Dia bukan orang situ. Mimman, dari orang. Karena ada siapa orang. Yuri, itu menghendaki siapa orang. Al-hajjah, pada haji, wal umratan, pada umroh. Untuk orang yang niat mengerjakan haji dan umroh. Dia bisa ikut mikotnya penduduk situ. Kalau dia ada di dalamnya. Faman, maka barang siapa, karena ada siapa orang, dunahuna, di dalamnya mikot, di dalam situ, famin ahli, maka dari ahlinya orang. Kata sehingga inna ahla Makkah, sesungguhnya ahli Makkah, iku yuhilluna, berikhram mereka, minha, dari Makkah. Kalau dia ada di dalamnya, misalnya anggap aja Ka'bah itu di sini. Sini Dzul Khulaifah. Dia ada di sekitar sini. Jadi antara Dzul Khulaifah, Ka'bah, dia di dalamnya situ. Maka dia nggak perlu untuk menuju ke Dzul Khulaifah. Langsung dari
rumahnya sudah niat untuk berihram. Hatta in ahla Makkah yuhiluna minha. Sampai ahli Mekah itu berihramnya dari rumahnya, dari ahli Mekah situ. Jadi nggak perlu atau nggak perlu untuk keluar menuju ke mikot-mikot yang telah ditentukan oleh Nabi. Pada waktu Nabi haji dan umroh, Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang bawa hadiah, maka setelah sa'i Safa Marwah tetap berpakaian ihram. Nanti lukarnya menunggu tanggal 10 Dzulhijjah, Haji Qiron. Nah, bagi yang tidak membawa hadiah, maka setelah sa'i Safa Marwah selesai, gunting rambut. Itu namanya umroh. Nanti ketika dia mau haji, ya langsung dari pondokannya. Nggak perlu dia datang ke mikot yang telah Nabi tentukan. Karena apa? Dia dunahuna ada di dalamnya. Wah, aku mau ikram untuk haji ini. Jadi pada Yaumut Tarwiyah tanggal 8 itu persiapan untuk haji. Itu dia nggak usah ke mana Dzul Khulaifah atau di mana mikot yang telah Nabi tentukan, tapi langsung dari pondokannya, dari hotelnya itu langsung niat untuk hajinya. Karena apa? Sudah ada di waliman ata alaihina, dan untuk orang yang datang pada mikot itu. Babu maja, babnya apa-apa yang datang opoma fili tisali di dalam mandi intal ikhrami ketika berikhram. Ini babnya mandi junub maksudnya ketika mau melaksanakan ikhram. Hadatsana Abdullah ibnu Abi Ziyadin, hadatsana Abdullah ibnu Yaqub al-Madani, ani ibni Abi Zinad, an abihi, dari bapaknya ibni Abi Zinad, an Kharijah, dari Kharijah ibni Zaid ibni Thabitin, an abihi, dari bapaknya Kharijah namanya Zaid, annahu, sesungguhnya Abi iku ro'a, melihat sopo Abi an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajarroda, melepas sopo Nabi, melepas pakaian sopo Nabi, li'ihlalihi, untuk ikhramnya Nabi, wa tasala, dan mandi sopo Nabi. Jadi aku melihat Nabi melepas pakaiannya, maksudnya berganti pakaian untuk ikhram, dan Nabi mandi. Jadi pas pakaiannya, terus mandi jinabat itu, seperti mandi jinabat, kemudian berpakaian ikhram. Itu pakaian yang yang tidak berjahit. Jadi khusus yang kalau laki-laki ada 2 pakaian itu, 2 lembar itu tanpa berjahit. Yang perempuan bebas. Itu ya. Kalau di sini kan Nabi mandi niatnya untuk berpakaian ikhram. Melepas pakaian yang sudah ada itu ganti dengan pakaian untuk ikhram. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.